pendamping. Siap. Dan juga saudara terdakwa. Pada pagi hari ini, saya akan memutuskan keputusan yang sudah kami ambil dalam beberapa kali pertemuan di persidangan ini. Benar sekali. Mungkin dari pendamping ada yang ingin disampaikan? Saya tidak, saya sudah setuju semua dengan keputusan yang tadi kita bahas. Baik, kalau begitu langsung saya akan bacakan. Ya. Saudara terdakwa Caodah binti Oye dinyatakan bersalah dan harus dihukum seberat-beratnya. Keberatan yang Mulkidi. Mulia Mulkidi. Keberatan atau masa saya tadi dihukum seberat-beratnya itu bukan salah saya. Saya setuju dihukum seberat-beratnya. Ulah gitu atuh. Tidak bisa, keputusan hakim tidak dapat diganggu gugat. Baik, hukumannya adalah Caodah harus tweet. Tahu tweet? Gini, tweet permohonan maaf ke Twitter sosial media sebanyak 466 kali. Apa? Yang mulia, itu nggak terlalu berat apa? Pegel atuh. Tidak bisa, itu sudah menjadi Itu teh keputusan ide kami. dari mana sih hukuman kayak Dalam gitu? waktu 1 menit. Dalam waktu 1 menit. Hukuman ini saya ambil karena saya lihat ada vonis hukuman teraneh di pengadilan. Seperti ini, yang ada di Prancis pada 2012 lalu. Dua politikus asal Prancis kesal karena selalu diolok-olok melalui media sosial Twitter oleh seorang pengguna Twitter bernama Flazine Baptiste. Baptiste akhirnya dilaporkan ke pengadilan atas tuduhan pencemaran nama baik. Sebagai hukuman, kedua politikus ini pun tidak menuntut ganti rugi berupa uang, melainkan permintaan maaf melalui Twitter sebanyak 466 kali. Beneran, Kim? Saya keberatan, Kim. Hakim. Oh iya, Kim. Maksudnya kieu ya, saya teh bukannya nggak mau nge-tweet sebanyak 466 kali. Cuman teh Twitter saya teh lagi disuspend. Saya teh mesti protes ke Amerika. Ya, Bukan di suspend, di blok mungkin. Mungkin ya di blok. Instagram aja boleh. Gak bisa, harus tweet. Ya udah saya Pakai urusin milih dulu tuh ya. lagi. Tweet gak bisa, Instagram bisa. Ini boleh nggak saya aja. pergi nih? Sama aja. Iya. Nah, Ya udah ya, kasih ya. Iya, Kasih iya. ya, Kim. Iya, mari, mari, mari. Tan Kim, asisten Hakim. Duduk. Nah, ini dari langkahnya saja dan mimik raut mukanya sudah pasti bersalah. Iya. Nggak perlu tahu kasusnya apa, udah pasti bersalah. Mukanya aja udah salah. Pakai topinya aja double salah. Iya. Ya. Selamat pagi. Ini beda tipis antara salah dan stres nih Pak Hakim ya. Kayaknya dia kesurupan. Iya. Saudara Pace, Anda mendengar? Menurut data kami, ya betul ya Pak. Benar. Anda terbukti bersalah maling ayam. Iya. Dia kayaknya memang stres. Iya benar. Maling ayam tapi hubungannya sama bawa kue apa ya? Bawa roti itu. Mungkin dia maling ayam, Oh kemudian mungkin dengan apa rotinya? Nah, rotinya buat jadi umpan ayam. Udah gitu ya. Anda terbukti bersalah, Anda akan dihukum. Dia sedih. Dia sensitif rupanya. Makanya, ini perbuatan kalian, kamu yang harus kamu bertanggungjawabkan. Mungkin Pak pendamping bisa membantu saya. Ya, seperti ini. Kalau saya rasa ini kan kalau saya lihat Pace ini sometimes kadang seperti orang Korea ya. Koreanya di mana? Korea yang tadi main kembang api itu. Korea kok Jadi gini? gini Pace sebagai terdakwa ya, Iya. yang sudah tersangka malah sekarang. Iya, ya. iya. Terbukti bersalah. Jadi ada cara untuk supaya tidak stres. Ikutin aja seperti kayak orang Korea nih. Kalau ngurangin stres itu caranya seperti apa? Yaitu caranya masuk penjara. Nah, loh, makanya gitu, Pace. kamu tuh Iya. saya hukum masuk penjara, tapi ini bisa mengurangi stres. Itu dia makanya. Penjaranya di mana itu? Itu jelas. Kita lihat di sini ada ratusan orang Korea Selatan melakukan usaha untuk mengurangi stres. Mereka dengan cara masuk penjara nih Pak Hakim. Sebuah pusat penanggulangan stres yang dinamakan Prison Inside Me atau penjara di dalamku yang didirikan oleh Kwon Yong-seok. Wah, menyediakan pengalaman unik dalam penjara bagi mereka yang sedang stres. Oh. Nah, kalau pengen merasakan nih pengalaman dalam penjara milik Yong-seok itu, harus meninggalkan segala benda miliknya termasuk gadget dan pakaian untuk berganti dengan seragam yang telah disediakan. Jadi nggak boleh tuh bawa handphone. Iya, nggak gitu-gitu, boleh. nggak Di tuh sana semuanya. udah ada pakaiannya sendiri Iya. ya. Di dalam tempat ini juga berlaku semua aturan mirip dengan di dalam penjara. Bedanya di sini, pengunjung dapat mendapatkan kelas khusus meditasi. Wah, spiritual dan kegiatan-kegiatan untuk menyembuhkan stres. Bagus. Seru juga penjaranya ya. Seru, udah seru, gitu. seru, seru. Untuk menginap selama 2 malam pada penjara unik ini, seorang tamu dikenakan biaya sekitar 1,5 juta. Itu kok Tetap dikenakan ya. Saya mau ngambil koper nih. Ya. Ini adalah barang bukti yang menunjukkan kalau ada seseorang yang bersalah. Ini barang buktinya jelas Oh iya, ada di sini. jelas ada di sini. Ah. Kalau gitu kita panggil saja terdakwanya. Iya, ya. silakan. Hesti Silakan masuk, Hesti. Heh, biasa aja dong.
Duduk. Dorong-dorong aja. Saya nggak bersalah, Kim. Duduk. Anda tidak boleh begitu. Gak bisa mengajukan kalau saya itu bersalah kalau barang buktinya adalah bukan barang bukti saya. Silakan. Silakan dibuka. Oke. Kita buka sama-sama ya. Oke. Nah, sini rupanya. Nah, ini dia. Tarik. Apa? Kan? Kosong kan? Kosong. Ya? Ini kosong. Sekarang tutup. Ya, Oke. semuanya bilang rok. Malah Pak Tarmin. Saya waktu itu, saya mengaku bersalah sebenarnya, Kim. Saya waktu itu, saya gak sabar menunggu sekitar 10 tahun hukuman. Saya itu kangen sekali sama pacar saya. Jadi saya berusaha untuk bawa kabur dia dengan memasukkannya ke dalam koper. Hah? Jadi ini mungkin Mbak Hesti ini terinspirasi dari cerita seperti ini ya. Dia tidak sabar menunggu selama sekitar 10 tahun hukuman. Betul. Ya, ini Antonita Robles, wanita berusia 25 tahun asal Barcelona, berusaha untuk membawa kekasihnya kabur keluar dari penjara. Dengan memasukkan kekasihnya ke dalam koper. Wanita tersebut datang dengan koper pink besar dengan alasan untuk berkunjung dan menginap. Rencana mereka awalnya berjalan mulus. Namun semua rencana hancur ketika kamera pengawas menangkap wanita tersebut kesulitan membawa koper yang terlihat ringan tersebut keluar dari pintu. Mereka menghentikan Antonieta dan memintanya untuk membuka koper. Wanita tersebut akhirnya tertangkap basah berusaha membawa pacarnya kabur. Akhirnya sang kekasih kembali ditahan dan Antonita pun dikenakan pasal hukuman dan harus menjadi tahanan juga sama seperti kekasihnya. Jadi dua-duanya ditahan. Mungkin memang tujuannya itu supaya bisa ditahan satu sel mungkin. Iya. Tapi kayaknya beda sel. Beda sel mungkin ya. Jadi saya bersalah atau enggak? Saya kan in the name of Karena love. buktinya tidak ada orang di sini, berarti Anda saya bebaskan. Sudah. Iya. Makasih ya. Iya. Makasih. Oke. Iya. Ya. Silakan ya, jangan lagi diulangi ya. Iya. Luar biasa. Kim, ada maling tuh. Di mana? Situ Pak Kim. Hah? Tolong Pak Kim. Kita harus Bagaimana? Katanya ada maling ya? Iya. Ya, Loh. ini ada cara unik buat tangkap maling. Bagaimana caranya? Kita harus perlu anak-anak. Iya, katanya pakai anak-anak. Kita kumpulin tuh anak-anak. Tadi kan ada anak-anak, tapi main di aur aja. Mendingan dikumpulin. Di awal tuh anak-anak beras di awal. Ini kita kumpulin. Ini ternyata di Inggris tuh berhasil menangkap 2 orang pencuri dengan cara yang sangat unik. Dia berusia, anak-anaknya mungkin antara 6 hingga 12 tahun. Sedang berburu telur pasca di desa Keppel. Kemudian mereka mendengar suara berisik dari helikopter di atas mereka. Anak-anak ini kemudian melihat 2 orang pria berlari di sepanjang padang rumput. Helikopter tersebut tidak dapat melihat pencurinya karena terhalang oleh pepohonan. Anak-anak ini pun kemudian secara spontan, langsung membuat formasi panah untuk memberitahu posisi pencuri yang kabur tersebut. Setelah berhasil, hore, menangkap pencuri tersebut, anak-anak ini langsung menjadi viral di dunia maya berkat kepintaran mereka. Wah, mereka bikin formasi panah. Tapi iya loh, Gitu itu luar biasa loh. Keren ya? Kepikiran loh maksudnya untuk melihat dari jauh itu sejauh apa gitu luar biasa. Luar biasa. anak-anak pintar Anak-anak pintar berarti ya. sekali anak-anak. Tapi pertanyaan satu, kalau itu cuma Pace sendiri yang melihat pencuri itu, kira-kira lu akan melakukan apa di tanah? Lu nggak ada teman, jadi lu sendiri lagi jalan gitu. Buat ngasih tahu, ngasih tahu Nah, cara helikopter. ngasih taunya gimana? Gue pengen tahu aja. Paling. Om, itu Om. Di helikopter. Di helikopter. Om, gini aja. Om, gue baring-baring aja. Terus tiduran aja. Oh iya, yang ada nanti lu ini diambil sama helikopter. Gini dong. Kalau nggak korek-korek pasir, bikin kembang pasir Iya. gitu. Bisa. Untuk Oke. masuk panah. Selanjutnya kita akan, berarti tadi pencuri itu nanti kita panggil anak-anak Iya, ya. Oke, panggil anak-anak. Mudah-mudahan itu hanya hoax saja. Bapaknya hakim atau apa sih Pak? Kok pakai tanah? Jadi nggak tahu. Kita juga sebenarnya mau nanya itu dari tadi ya. Kita lihat dulu nih, kita validasi ya artikel-artikelnya DJ Winky. Ini dia. Dimarahi, Winky Wiryawan jambak rambut istri. Wow, Sejak kapan? apaan ini? Apaan ini? Di film atau apa? Oh di film ya? Oh, Ini di memang, film ini udah. emang headline tuh kadang-kadang suka Iya. bikin orang ciok ya. Gila. Dan ini terus-terusan. Ini di film sudah lama sekali. Ini film yang waktu itu sempat main bareng Baim Wong. Si Kenes tuh jadi penyanyi dangdut ceritanya. Terus gue jadi yang tidak setuju dengan kayak gitu-gitulah. Memang ada adegan menjambak. Ada sih. adegan jambak. Ya tapi itu udah beberapa tahun yang lalu filmnya juga itu. Tapi katanya dengar lu ada Project Fun of Weekends itu apa ya? Oh ya ada
dua sih sekarang. Insya Allah sih 2017 ini lagi yang fokus The Other Side project-nya tuh Fun on the Weekend. Itu kayak band house jazz gitu, sama yang juara 1 kemarin The Remix, si Kenny Gabriel, sama ada Evan Virgan. Satunya lagi ada Rise Intelligent, itu band thrash metal gitu. Yang emang ya, metal ya. metal ya. It's the blood. Yang akan rilis harusnya akhir Januari ini singlenya gitu. Terima kasih Wingky. Sama-sama, makasih. Sukses buat semuanya. Thank you. Semua sukses. Ya, terima kasih juga buat sahabat pagi. Saksikan pagi-pagi Senin sampai dengan Jumat jam 7:30 pagi hanya di NET. Pagi-pagi.